رضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله وبكرامة جميع أولياء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sahibul bait dan para jamaah sekalian, bahwa rumah itu identik dengan penghuninya. Apabila penghuninya taat ibadah kepada Allah, maka rumahnya pun dilihatnya apa? Dilihatnya jembar gitu ya. Sebab ada rumah yang dilihatnya sumpok, itu jangan diselain tempatnya. Bisa jadi penghuninya laki, bini, anak, cucu, mantu, nggak ada yang sembahyang di rumah itu. Betul nggak Pak? Ya. Tapi lihat nih, bisa jadi nih bapak-bapak jamaah musola Nurul Iman, karena musolanya bagus, pasti bapak-bapak rumahnya juga dilihatnya enak. Kenapa begitu? Karena rumah walaupun diam, hakikatnya bumi, segala tembok, kuset, segala macam yang ada di rumah ini zikir kepada Allah Subhanahu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu di dalamnya, di antara itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Mana di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita bilang diam aja ini rumah, ubin diam aja, bumi diam aja, pada dasarnya mereka zikir kepada Allah Subhanahu. Makanya buat Bang Erik sekeluarga dan kita semua, jadikan rumah kita itu sebagai istana kita. Jadikan istri dan anak-anak kita adalah permaisuri dan pangeran-pangeran kita. Apa maksudnya? Kalau kita meninggalkan rumah, ucapkan salam keselamatan buat mereka. Assalamu. Pulang dari mana-mana, termasuk pulang dari musola juga sama. Ucapkan salam kepada istri dan keluarga kita. Pak Ustadz, orangnya kagak ada. Bagaimana beri salamnya? Udah ucapin aja salam di dalam rumah kita. Kalau orang yang rajin ibadah, itu penghuninya malaikat rahmah dan jin is, mereka yang jawab. Cuman kita nggak dikasih dengar suaranya. Kalau kita dikasih dengar, balik lagi. Di rumah gua ada suara, nggak ada orangnya. Suaranya gede banget. Gitu, jadi itu yang jawab salam kita. Walaupun di rumah itu kosong, ada bangsa jin Islam yang dia senang tinggal di rumah kita, karena laki bini serumah itu pada ibadah kepada Allah Subhanahu. Lain cerita orang yang tidak ibadah, itu rumah isinya setan, dedemit, gandarwo, si gerandok yang ada di rumah itu. Kenapa orang yang tidak ibadah ketika meninggalkan rumah tidak mungkin mengucapkan salam? Betul Pak? Dia pergi kayak kedebong pisang, selanang selonong, ditanya sama bini dikata gini, mau tahu aja urusan gua, gitu tuh. Kalau orang yang kagak ibadah begitu. Tapi orang yang tukang ibadah, ketika ditanya, bang tumben pulang telat pengajian, ceramahnya kepanjangan. Aja alasannya. Iya. Bang kok ini buru-buru, biasanya lama. Ini ada urusan tahlilan, pasti nyaut. Itu suami yang ibadah. Jadi bagaimana agar rumah itu dilihatnya enak, membawa berkah, dan bagaimana penghuninya supaya tinggal di rumah itu dia mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberkahan, dijauhkan oleh Allah daripada suwe, sial, ya kan? Tahu nggak itu? Suwe, sial, apes, Pak. Itu udah parah pada itu. Mau dihitung-hitung kemana juga kalau orang kagak ibadah, mah tetap aja. Wah, jangan-jangan salah ngadep nih, salah ngadep. Jangan-jangan lu nempatin rumah salah hari. Nah, itunya sembahyang kagak, cendang monyet lu. Lu kagak sembahyang pengen nyari berkah. Jadi orang yang kalau ibadahnya rajin, insya Allah dah. Di mana dia tinggal kayak Bang Erik nih. Emang dari Cipete tukang ajan ya Pak. Ini ajan mulu. Tukang ajan emang kebetulan baru belajar ngaji sama saya. Ya pokoknya Al-Quran 30 juz jangan ditanya. Udah di luar kepala dia semua itu. Jadi bagaimana rumah tangga atau sebuah rumah menjadi berkah, menjadi nyaman, disabanya, ya kan, kita mendatanginya.
Jawabannya tidak lain tidak bukan, penghuninya harus bersesuaian dengan bumi yang dijadikan rumah, karena bumi itu semuanya bertasbih berzikir kepada Allah Subhanahu. Senada dengan ini Nabi bersabda, sayyinu buyutakum ay manasilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu bukan hanya dengan lampu yang terang benderang, bukan hanya ubin ataupun cat yang mahal, tapi sesungguhnya penghias rumahmu itu adalah solat malam di rumahmu, solat duha di rumahmu, zikir malam di rumahmu, dan bacaan Al-Qur'an. Itulah yang menjadikan rumah seperti surga, rumah seperti istana, bukan rumah seperti penjara atau rumah seperti neraka. Na'udzubillahi min zalik. Demikian yang dapat saya sampaikan khususnya buat Bang Erik sekeluarga dan buat kita semuanya. Kita bersyukur Pak, alhamdulillah kita masih pada punya rumah, amin ya Rabbal. Bagaimana yang kontrak, yang penting tiap bulan kuat bayar, alhamdulillah, daripada tinggal di kolong jembatan. Betul-betul udah, pokoknya bersyukur aja, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukur kita atas segala karunia-Nya. Demikian, kurang lebih mohon maaf, doakan dipimpin oleh Ustaz Hasan. Dari saya cukup sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.